wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ujian Sol doakan semoga kalian senantiasa dalam kesehatan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah siswa dapat menentukan kecepatan. Baik anak-anak, sebelum kita belajar dalam kesempatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku tercinta, masih ingatkah kalian apa rumus kecepatan? Ya, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Ya, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Atau bisa kalian tulis K sama dengan J per W. Nah, sekarang Budian akan jelaskan dulu apa sih yang sebenarnya disebut jarak. Nah, jarak itu adalah rentang selisih antara dua titik. Misalnya di sini ada satu titik A, ini ada titik B. Ketika kita tarik garis, nah, garis antara A dan B inilah yang disebut sebagai jarak. Yang kemarin sudah kita pelajari ya, bahwa satuan jarak itu bisa kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang langsung saja ya kita belajar tentang bagaimana sih cara mencari kecepatan. Baik, di sini Budian tuliskan dulu biar kita ingat ya. K sama dengan J per W, atau bisa juga disebut K. Ini ya, kelihatan enggak? Oh sebentar, nih. K sama dengan J per W. Baik. Oh, karena kurang kelihatan ya, Budian pindah saja ini. Tulisannya ini. Oke. Sebentar anak-anak ya. Terus mana ya anak ya? Oh sini aja ya yang kelihatan ya. Oke, di sini Budian kasih balon nih. K sama dengan J per W. Baik. K itu kecepatan, J jarak, W waktu. Nah, contoh soalnya bagaimana Bu? Misalnya jarak rumah Andi ke sekolah 6 kilometer. Nih, kelihatan enggak? Oke, baik. Nih, Budian geser aja ya kameranya ya. Jarak rumah Andi ke sekolah 6 kilometer. Andi menempuhnya dalam waktu 30 menit. Berapa kecepatan rata-rata Andi? Ini Budian kasih gambar. Ini ya, sini ya. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata Andi? Nah, ini artinya kalau di dalam soal di sini sudah jelas dia menginginkan kecepatan itu dalam bentuk kilometer per jam. Artinya karena kecepatan itu jarak dibagi waktu, maka jarak kalian itu juga harus dalam bentuk kilometer dan waktunya dalam bentuk jam. Untuk lebih jelasnya kalian tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui
setelah 6 km. Berarti J sama dengan 6 km. Andi menempuhnya dalam waktu 30 menit. Berarti W sama dengan 30 menit. Nah, di sini 30 menit. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya mengubah satuan waktu. 30 menit. Ini menit ya. Padahal tadi sudah jelas dimintanya dalam bentuk jam. Artinya 30 menit ini harus kalian ubah dalam bentuk jam. 30 menit sama dengan 1/2 jam. Kemudian ditanyakan berapa kilometer per jam kecepatan Andi. Baik. Dari sini kalian sudah bisa langsung melihat ya berapa kilometer per jam kecepatan Andi. Langsung bisa kalian masukkan ke dalam rumus. Tadi kan rumusnya kecepatan K sama dengan J per W. Jaraknya 6. W-nya berapa? W-nya 1/2. Tulis ini 1/2. 6/1/2 itu sama saja 6 dibagi 1/2. Diingat pembagian pecahan itu pasti pembaginya akan dibalik. Jadi 6 kali 2/1 sama dengan 6 kali 2 12 dibagi 1 sama dengan tetap 12. Satuannya adalah kilometer per jam. Ini anak-anak ya. Jadi kalian yang pertama kalian lihat adalah apa sih yang diinginkan dari soal. Kalau soal menginginkan dalam bentuk kilometer per jam, harus dipastikan bahwa jaraknya adalah kilometer dan waktunya adalah dalam bentuk jam. Kalau misalnya waktu tempuhnya ini sudah dalam bentuk jam, berarti ya tidak perlu diubah ya. Kalau sudah dalam bentuk jam berarti nggak perlu diubah. Ini diubah karena belum dalam bentuk jam. Begitu ya. Harus fokus dulu ke satuan. Jadi dalam mengerjakan soal kecepatan, kalian fokus pertama ke satuan jaraknya, kemudian ke satuan waktunya. Setelah itu baru kalian masukkan ke dalam rumus. Dan jangan lupa setelah selesai mengerjakan, setelah kalian masukkan ke dalam rumus, satuan ini harus selalu melekat. Tidak boleh hanya ditulis 12 saja, tapi satuan kecepatannya harus ikut ditulis. Bagaimana? Nah, nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung menghubungi Budian. Budian akan bantu jawab sebisa Budian ya. Nanti untuk berikutnya, marilah kita latihan agar kita lebih mahir, agar kita lebih terampil dalam mengerjakan soal mencari kecepatan rata-rata. Baik, demikian penjelasan dari Budian tentang materi cara mencari kecepatan rata-rata. Akhir kata, tetap semangat belajar. Jangan lupa membantu kedua orang tua kalian di rumah. Dan nih, jangan lupa gunakan masker ketika kalian keluar dari rumah. Jadi menggunakan maskernya jangan sampai ketinggalan, karena dengan menggunakan masker akan membantu kita semua terhindar dari virus corona. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.